hanya Engkaulah Yesus. Tanpa karunia ku takkan bisa hidup. Setiap hembus nafas semua darimu. Tanpa damai dan penghiburan dunia, Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Semua rencana tak bisa kulihat, dalam cobaan ku jatuh, namun hidupku terikat padamu. Kau buatku terus dapat bertahan. Semua rencana tak bisa kulihat, dalam cobaan ku jatuh, namun hidupku terikat padamu. Kau buatku terus dapat bertahan. Tanpa karunia ku takkan bisa hidup. Semua milikku ku serahkan padamu. Penghiburan dan damai sejati kau beri, Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Shalom anak-anak, sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Semoga di tahun ini yang tersisa 6 hari lagi, kita bisa merenungkan kehidupan iman kita. Kita hitung berkat apa aja yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan apakah kita ada bertobat di tahun ini? Sudah membaca firman lebih rajin, baca buku sejarah penebusan, menginjil teman, dan sering berdoa. Ayo sama-sama kita berketetapan hati di tahun 2022 untuk lebih rajin, giat untuk pekerjaan Allah Bapa dengan menginjil, berdoa, membaca firman, dan bertobat. Sebelum mendengarkan firman hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau memimpin kami di akhir tahun 2021 ini untuk menyambut tahun 2022. Kiranya kasih-Mu senantiasa melimpah atas kami, dan kami memohon curahkanlah kasih karunia-Mu dalam hidup kami di tahun 2002 ini, agar kami bisa mempunyai hati untuk menyebarkan firman-Mu, semakin taat pada firman-Mu, menghormati orang tua, dan lebih bertanggung jawab atas waktu yang Engkau berikan. Curahkanlah roh pertobatan atas kami, sehingga semakin hari kami semakin beriman dan bisa bertahan sampai akhir untuk melakukan pekerjaan penyebaran firman-Mu. Bapa, tolong buka mata telinga rohani kami untuk kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan juga untuk Pak Guru Lius menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman hari ini berjudul, Kedatangan Yesus adalah zaman baru dalam hidup kita. Diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 3. Mari sama-sama kita baca firman-Nya. Matius 2 ayat 1 sampai 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Firman hari ini adalah sebagian firman di hari Rabu yang dibawakan oleh Pendeta David Won, dan Pak Guru merangkum khotbahnya karena ingin membagi kasih karunia ini kepada kalian semua. Karena Pak Guru Lius menerima banyak kasih karunia ketika mendengarkan firman ini. 6.000 tahun yang lalu, Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan saat itu, Adam jatuh dalam dosa. Dari kejatuhan Adam dalam dosa, Allah langsung berjanji untuk memulihkan keadaan kita yang berdosa, yaitu dengan mendatangkan keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Di Kejadian 3 ayat 15. Sejarah 4.000 tahun perjanjian lama sejak Adam sampai kedatangan Yesus Kristus. Dan 2.000 tahun sampai tahun 2021 ini. Dan Allah terus bekerja untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dengan kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, hanya sedikit saja orang yang percaya dan bisa menerima kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus, Sang Penebus umat manusia. Yang percaya, 1. Ketaatan dari Maria dan Yusuf, suami Maria. 2. Ketaatan orang Majus yang menempuh perjalanan ke Betlehem untuk beri selamat atas kelahiran Yesus Kristus, dan mereka juga memberikan persembahan. Dan juga ada 3, gembala yang baik hati yang dapat kabar dari malaikat dan langsung berlari menuju ke tempat lahir Yesus Kristus. Semoga kita juga semua bisa menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam hati kita, seperti mereka yang percaya tentang kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus di zaman itu. Nah, sesuai judul firman hari ini, kedatangan Yesus Kristus adalah zaman baru dalam hidup kita. Kelahiran Yesus Kristus mewujudkan zaman baru dalam sejarah. Apakah adik-adik tahu bahwa periode zaman dibagi menjadi 2, yaitu sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dalam bahasa Inggris, sebelum Masehi adalah BC, singkatannya adalah Before Christ, dan Masehi adalah AD, disingkat Anno Domini, yang artinya tahun dari Tuhan. Dari periode zaman, ada sebelum Masehi dan Masehi. Begitu juga dalam kehidupan kita masing-masing. Ada sebelum dan sesudah Masehi. Saat Yesus Kristus datang mencari kita, itulah di mana pekerjaan terbaginya sebelum Masehi dan Masehi dalam diri kita. Mari kita lihat contoh orang-orang yang nama dan hidupnya berubah dengan mengalami sebelum dan sesudah Masehi secara rohani. Ke-1, Rasul Paulus. Nama dia sebelumnya adalah Saulus, dan setelah Yesus Kristus datang pada hidupnya, dia namanya menjadi Rasul Paulus. Jadi nama Saulus adalah sebelum Masehi, ketika belum mengenal Yesus, dan ketika Tuhan datang dalam hidupnya namanya menjadi Paulus, dan itu adalah zaman Masehi. Ketika namanya Saulus, dia hidup menurut pikiran dia sendiri, merasa hebat, merasa paling benar, paling taat. Bahkan di dalam hidupnya itu, dia banyak membunuh dan menangkap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kehidupannya berubah ketika Yesus Kristus datang kepadanya. Dia menerima nama baru, yaitu Paulus, dan dia menjadi rasul yang paling banyak mendirikan gereja dan menjadi penginjil terhebat. Kedua, Rasul Petrus. Nama sebelum Yesus Kristus datang padanya adalah Simon, dan setelah Yesus Kristus datang dalam hidupnya, namanya menjadi Petrus. Jadi,
Nama sebelum Masehi adalah Simon. Arti nama itu adalah gurun tanah tandus, padang belantara. Dan sesudah Masehi adalah Petrus. Arti nama Petrus adalah batu karang. Ketika namanya masih Simon, dia adalah seorang nelayan, penjala ikan. Tetapi setelah Yesus Kristus datang dalam hidupnya, namanya dirubah menjadi Petrus. Dan tugasnya dia adalah bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Sesuai arti namanya Petrus yang adalah batu karang, Allah juga ingin menjadikan kita sebagai penjala manusia dan ingin mendirikan gereja dan menjadikan kita sebagai batu karang. Gereja bukan hanya sebuah gedung yang kelihatan, tapi saat kita menginjil satu orang saja, itu sudah sama seperti kita mendirikan satu gereja. Ketiga, Santo Agustinus. Dia adalah seorang teolog hebat dan ahli filsuf di abad 3 Masehi. Sebelumnya, dia adalah seorang pencuri, orang yang jahat. Tetapi suatu hari di umur dia 32 tahun, pas dia lagi jalan, dia mendengar ada anak-anak bernyanyi di taman. Lagunya seperti ini, ambillah dan bacalah. Dan dia dengerin terus dan akhirnya terdengar di telinganya, ambillah Alkitab dan bacalah Alkitab. Dan saat itu dia langsung pergi ambil Alkitab dan baca. Dan isi yang tertulis di situ adalah Roma 13 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita baca Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, setelah dia membaca ayat itu, seperti pesan untuk merubah hidupnya, dia bertobat dan akhirnya menjadi rohaniawan yang hebat. Jadi kehidupan sebelum Masehi dia adalah orang yang jahat, dan kehidupan sesudah Masehi ketika Yesus Kristus hadir dalam hidupnya, dia memiliki kehidupan menjadi Santo Agustinus, dan dia menjadi seorang pendeta, penulis buku berjudul Pengakuan-Pengakuan, dan buku ini banyak membuat orang berdosa menjadi bertobat melalui bukunya ini. Kesimpulan, jadi kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita, bahkan mereka yang tadi dituliskan di dalam contoh-contoh itu, membuat kehidupan mereka menjadi Masehi. Kehidupan yang selalu mengutamakan firman Tuhan, only Jesus. Jadi ayo kita sama-sama introspeksi diri kita. Apakah kita masih suka berbohong, tidak taat firman, malas baca Alkitab, melawan orang tua, sok pintar, malas belajar. Nah, kalau kita masih seperti itu, berarti kita masih hidup sebelum Masehi secara rohani. Dan semoga kita di akhir tahun 2021 ini dan dalam menyambut tahun 2022 ini, kita bisa menerima roh pertobatan, sehingga kita semua bisa menerima dan menjalani kehidupan Masehi secara rohani, dan bukan hanya untuk hidup kita, tapi kita bisa seperti Petrus, batu karang rohani, yang bisa membangun banyak gereja rohani dengan menginjil dan bisa membuat perubahan indah di dalam kehidupan Masehi secara rohani bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan banyak orang lagi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu. Semoga kami bisa menerima kasih karunia-Mu dengan menyambut Engkau dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang selalu hidup sesudah Masehi rohani,
menjadi anak-anak yang selalu mengedepankan firman-Mu dan taat pada firman-Mu. Pakai kami Tuhan, untuk bisa membangun gereja dengan menginjil kepada banyak orang. Dan semoga Kristus bisa lahir di dalam hati kami. Dan Bapa, kami memohon kiranya curahkanlah kasih karunia-Mu agar kami bisa mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa minggu depan. Yeah.